bombastic side eye, criminal offensive side eye. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Halo guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan kita. Siapa kita guys? Anak Gen Z. Ya, di sini perkenalkan nama saya Jessica Antaniaji. Dan saya Indira Sucilarasati. Saya Putri Maya. Ya, di sini kali ini kita kedatangan satu narasumber loh guys. Boleh perkenalan dulu sebelumnya? Halo, saya Bu Yani. Selamat siang ya semua Gen Z dimanapun Gen Z berada. Saya seorang ibu rumah tangga. Ya gini Bu, karena ibu seorang ibu rumah tangga, pasti kan ibu juga punya anak ya Bu. Kalau boleh tahu umur berapa sekarang Bu anaknya? Saya punya 2 putri. Satu putri saya yang tertua berumur 26 tahun. Dan yang kecil saat ini berumur 16 tahun. Ya, sekarang kan itu berarti anak ibu hitungannya Gen Z ya Bu. Kalau Ya, menurut betul. ibu, peran sekolah bagi anak ibu tuh sekarang gimana? Kalau menurut saya, peran sekolah sangat penting tentunya ya bagi anak-anak remaja, khususnya generasi Gen Z ini yang sekarang kita bahas. Sekolah selain tempat belajar, sekolah juga berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan sosial dan tentu saja emosional anak. Dan di sekolah, anak-anak bisa belajar banyak hal selain akademis, seperti contohnya kerjasama dengan tim, cara berkomunikasi, cara bergaul, dan bahkan untuk mengelola perasaan mereka ya, karena penting banget nih buat perkembangan fisiologi anak-anak terutama di era generasi Z ini. Apalagi di era digital sekarang ini, sekolah penting untuk menjadi tempat yang bisa memberikan selain arah pendidikan, arahan, bimbingan, juga bagaimana sekolah kadang jadi tempat untuk anak-anak generasi Gen Z terutama untuk belajar teknologi dengan bijak, karena perkembangan teknologi begitu pesat ya. Indira, Selanjutnya, apakah peran keluarga penting bagi anak muda zaman sekarang, khususnya anak Gen Z sekarang ini Bu? ya kalau menurut saya tentu saja peran keluarga sangat penting ya, terutama dalam membentuk nilai-nilai dan karakter anak. Keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak-anak belajar tentunya ya, dan bukan hanya tentang disiplin, tapi juga di keluarga anak-anak belajar tentang cinta, tentang perhatian, dan bagaimana berkomunikasi dengan seluruh anggota keluarga, yang itu tentunya penting diterapkan nanti untuk kehidupan mereka selanjutnya. Saat ini anak-anak Gen Z banyak sekali menghadapi tantangan di luar rumah, seperti pengaruh media sosial yang sangat cepat, dan tentu saja ada pengaruh dari lingkungan, contohnya tekanan dari teman-teman sebaya ya. Jadi keluarga harus menjadi pilar utama, tempat yang aman dan tempat untuk memberikan dukungan bagi seluruh remaja, terutama saat ini yang kita bahas adalah Gen Z ini. Apakah menurut Ibu ada komunitas tertentu untuk mencegah kenakalan remaja pada saat ini? Ya, saya rasa banyak sekali ya komunitas yang dapat membantu mencegah kenakalan remaja, seperti yang baik yang berbasis di sekolah maupun yang di luar sekolah. Contohnya komunitas, contohnya di daerah lingkungan sekitar kita aja bisa ada Karang Taruna ataupun ekstrakurikuler yang di sekolah ya. Juga komunitas lain yang saat ini kita penting untuk berfokus pada pengembangan diri, kreativitas, serta kegiatan positif yang bisa mengalihkan perhatian remaja dari hal-hal yang negatif, karena remaja mudah sekali terbawa arus oleh pergaulan. Misalnya kalau di sekolah kan pasti ada komunitas olahraga ya, klub-klub olahraga, seni, bahkan kelompok-kelompok diskusi yang bisa membantu anak-anak muda untuk lebih kreatif dan lebih produktif ya. Selain itu, kelompok pendukung juga penting untuk memberi mereka ruang berbagi perasaan dan mengatasi masalah secara sehat. Tentu saja dalam hal ini adalah masalah mental ya, karena
saat ini di usia remaja, perilaku mental maupun efek psikologis itu penting buat remaja. Apalagi yang kita bahas saat ini adalah Gen Z yang berubah, berbeda dengan generasi saya pada zaman dulu remaja. Ya kan ibu tadi kan bilang peran sekolah kan penting ya. Faktor-faktor apa sih yang menurut ibu yang bisa membantu anak remaja ini bisa lebih berkembang lagi? Ya, pasti banyak faktornya ya. Contohnya kita akan bicara dalam konteks keluarga, sekolah, dan komunitas lingkungan ya. Baik lingkungan yang lebih besar, mungkin dari mulai lingkungan yang kecil, tentu saja di daerah mereka tinggal. Nah, dalam hal ini saya akan bahas 3 konteks ya. Pertama tentang keluarga. Pentingnya hubungan antar anggota keluarga ya. Dalam hal ini kita akan bahas adalah ketidakharmonisan keluarga. Nah, bagaimana keluarga di rumah bisa menciptakan keluarga yang harmonis yang akan mempengaruhi generasi terutama remaja ya untuk mencari jati dirinya. Selain itu, dengan kurangnya perhatian orang tua, pola asuh yang tidak tegas atau salah ataupun terlalu keras, serta tentu saja kurangnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak itu berpengaruh sekali untuk perkembangan remaja. Ya, selain untuk saat ini maupun untuk kelanjutannya. Yang kedua akan saya bahas mengenai masalah di sekolah ya. Kalau di sekolah pasti kita berbicara tentang lingkungan guru dan murid ya. Kadang-kadang ada kalanya kurangnya dukungan atau perhatian dari guru. Perundungan atau bullying di antara teman-teman di sekolah yang sering kita dengar, bahkan di beberapa negara sampai menyebabkan faktor yang sangat negatif ya efeknya. Serta tekanan akademik saat ini banyak sekali berlomba-lomba untuk memiliki nilai tinggi, untuk bisa sukses di masa depan. Jadi tekanan akademik itu juga berpengaruh pada mental dan perilaku anak remaja. Serta masalah sosial yang tinggi, tentu saja faktor lingkungan ya, bahkan lingkungan di sekitar sekolah juga kadang mempengaruhi anak-anak secara tidak langsung. Kemudian saya akan bahas tentang komunitas. Komunitas ini yang kita lihat di sini adalah lingkungan sekitar yang buruk ya, lingkungan dekat rumah maupun lingkungan lebih besar lagi mungkin di sekolah juga banyaknya pengaruh-pengaruh negatif dari teman-teman sebaya atau kurangnya fasilitas yang mendukung kegiatan positif bagi remaja. Nah, 3 hal itulah yang penting yang menurut saya bisa mempengaruhi Gen Z untuk kedepannya. Nah, oke Bu, bagaimana peran orang tua dalam mencegah kenakalan remaja di lingkungan rumah atau sekitar? Ya, besar sekali ya pengaruh orang tua dalam mencegah kenakalan remaja, karena utamanya remaja kan pertama kali dia hidup di rumah, baru di lingkungan sekitarnya, baru dia akan sekolah. Nah, lingkungan keluarga ini sangat berperan dan orang tua juga sangat berperan penting dalam memberikan perhatian, bimbingan, tentu saja pendidikan moral dan agama ya yang baik, yang penting bagi anak-anak dari mulai usia dini. Dan Gen Z juga harus menjadi teladan yang baik. Jadi orang tua juga harus memberikan contoh yang baik tentunya sebagai poin untuk menjadi teladan bagi generasi Gen Z ini. Kemudian kita bisa sebagai orang tua kita bisa menjaga komunikasi yang baik kepada anak-anak kita ya, terutama ya komunikasi yang sangat terbuka ya tentunya. Serta selain itu harus diimbangi dengan disiplin yang bijak, penuh kasih sayang. Selain itu orang tua juga perlu mengetahui dengan siapa anak kita bergaul ya, tentu saja dalam ini adalah pergaulan anak, serta orang tua harus berperan dalam membimbing anak ketika anak menghadapi masalah, mungkin masalah akademik atau masalah moral atau masalah bullying atau masalah yang ada di sekitar mereka. Oke, baik Bu, mengapa komunikasi yang baik antara orang tua dan anak penting dalam mencegah perilaku nakal pada remaja? Ya, komunikasi yang baik dapat membantu orang tua tentu saja memahami perasaan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh anaknya. Nah, dengan komunikasi yang terbuka, anak akan merasa sangat dihargai, didengarkan, dan dapat mengungkapkan perasaannya tanpa takut ya, tanpa takut dihukum. Jadi di sini kita akan bahas adalah takut yang sehat, dalam arti takut bukan takut yang tanpa alasan yang jelas, tapi takut yang sehat ya.
Dan hal ini semua bisa mengurangi perasaan kesepian atau kebingungan dalam hal Gen Z mencari jati dirinya yang dapat, karena kalau nggak benar penanganan untuk anak remaja di usia Gen Z ya itu dapat mendorong kenakalan remaja. Iya, tadi kan Ibu udah bilang ya tentang pentingnya keluarga. Nah, menurut Ibu, apa yang Ibu harapin atau upaya agar sekolah tuh bisa mendukung remaja Gen Z sekarang ini supaya berkembang lebih baik? Itu nomor berapa Jess? Lupa ada nih, gimana sih? Iya, menurut Ibu, apa saja sih upaya yang bisa dilakukan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bisa mendukung anak remaja sekarang ini? Ya, banyak hal ya yang sebenarnya sekolah bisa lakukan. Saya rasa sekolah juga berusaha menciptakan lingkungan yang mencegah kenakalan remaja. Contohnya, sekolah pasti ada ekstrakurikuler yang banyak ya, dari mulai mungkin sifatnya agamis, akademik, dan bahkan sport ya, seperti olahraga ataupun bahkan bela diri seperti itu ya. Tujuannya sebenarnya untuk membantu mengurangi kenakalan remaja, juga menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Dan sekolah juga bisa menjadi tempat untuk program konseling, contohnya seperti adanya BK, guru BK ya. Kemudian sekolah juga bisa mendirikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang positif yang tadi saya sebutkan ya, dari eskul-eskul yang banyak, dan untuk membangun budaya mendukung perilaku yang baik. Sekolah juga bisa memberikan pelatihan keterampilan hidup yang bermanfaat, menciptakan hubungan yang sehat antara guru dan siswa. Jadi dengan adanya hubungan yang baik antara guru dan siswa, tentu akan menciptakan lingkungan yang mendukung, salah satunya sebagai faktor pendukung pencegahan kenakalan remaja kalau menurut saya. Oke, baik. Seberapa penting sih peran guru dalam mendekati tanda-tanda kenakalan pada remaja? Peran guru di sekolah kalau menurut saya penting ya, karena kan mereka berinteraksi secara langsung selama murid-murid itu ada di sekolah, dan itu terjadi setiap hari ya, kecuali hari libur atau hari Minggu. Dan kadang sekolah juga bisa melihat perubahan perilaku atau tanda-tanda masalah pada remaja. Guru biasanya peka terhadap tanda-tanda kenakalan remaja, misalnya contohnya mungkin dengan nilainya yang mulai akademisnya yang turun atau prestasi di bidang-bidang tertentu mungkin mengalami penurunan. Kita lihat juga adanya mungkin perubahan sikap dari murid-murid, dan juga permasalahan sosial bisa memberi bantuan dini dengan mengarahkan siswa ke konseling, dan konseling akan membantu memperbaiki hubungan antara siswa, guru, dan sekolah. Tentu saja dengan peran orang tua juga ya. Nah, Ibu, bagaimana cara berkomunitas bisa berperan dalam memberikan dukungan yang positif bagi remaja untuk menghindari lingkungan? Ya, tentu saja komunitas dapat menyediakan kegiatan yang membangun ya, seperti contohnya adanya pelatihan keterampilan atau kursus-kursus, misalnya kursus bahasa, beberapa di sekolah mungkin ada yang sampai 2-3 bahasa ya, atau program-program olahraga yang positif, musik, seni, selain itu kemudian kegiatan keagamaan. Selain itu, sekolah juga selain itu untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan inklusif untuk memberi remaja kesempatan untuk berkembang tanpa terpengaruh oleh lingkungan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Karena remaja ini rentan banget ya, sekali terkena ibaratnya pergaulan buruk, biasanya mereka mudah terbawa karena mereka sedang dalam posisi mencari jati diri. Itu yang perlu kita perhatikan. Baik, Bu. Iya, menurut Ibu kan tadi untuk peran lingkungan dan lingkungan ya, Bu. Kalau apa sih peran teman sebaya dalam mempengaruhi perilaku remaja sekarang ini? Ya, kalau menurut pendapat saya, teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam pembentukan perilaku remaja. Dalam hal ini adalah Gen Z ya. Mereka bisa menjadi sumber dukungan yang positif, namun juga bisa mempengaruhi perilaku yang negatif. Remaja itu kan cenderung banget meniru teman-temannya, apalagi yang dianggap bagi mereka tren atau viral, mudah sekali mereka ikuti. Baik kadang-kadang ada hal yang baik atau hal buruk pun mereka ikuti ya. Karena itu memiliki teman yang mendukung
perilaku yang positif sangat penting bagi perilaku remaja. Jadi remaja juga sebenarnya harus pintar-pintar mencari pergaulan yang baik dengan teman-teman sebaya. Baik Bu, bagaimana kerjasama antara sekolah, keluarga, dan komunitas dapat membantu mencegah kenakalan remaja secara efektif? Tentu saja ya, kerjasama antara ketiga pihak ini yaitu sekolah, keluarga, dan komunitas sangat penting untuk menciptakan sistem dukungan yang holistik. Maksudnya adalah sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memantau perkembangan siswa. Sementara komunitas juga dapat menyediakan kegiatan positif yang melibatkan remaja. Tentu saja kolaborasi ini akan memberikan remaja berbagai sumber. Ya tentunya adalah dalam hal ini sumber daya dan dukungan yang konsisten untuk berkembang secara sehat ke depannya ya, sehingga dapat membantu mencegah kenakalan remaja secara efektif. Nah, Ibu, apa saja kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang dapat mencegah remaja terlibat dalam kenakalan? Saya rasa banyak ya, di sekolah-sekolah selalu membuat ekstrakurikuler dari mulai olahraga di bidang seni, klub-klub ilmiah, bahasa, bahkan keagamaan. Tentunya itu bisa membantu mengurangi remaja terlibat dalam kenakalan. Kegiatan itu tentu saja bukan hanya memberikan remaja kesempatan untuk mengembangkan bakatnya, mengembangkan diri mereka, tapi juga membantu disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dengan ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Iya, betul sekali ya Bu. Setuju banget nih, karena saya sebagai anak Gen Z, saya sangat setuju dengan pendapatnya Ibu. Nah, menurut Ibu juga nih, kenapa sih penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya kenakalan remaja dan bagaimana cara pencegahannya kalau menurut Ibu sendiri? Nah, masyarakat yang sadar akan bahaya kenakalan remaja dan pencegahannya akan lebih siap dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja secara positif. Ya, edukasi ini sebenarnya penting untuk meningkatkan pemahaman orang tua, guru, dan anggota masyarakat. Tentunya sebagai istilahnya untuk melihat kira-kira tanda apa ya yang muncul pada anak remaja, tanda-tanda kenakalan awal ya. Dan bagaimana setelah kita mengetahuinya, kita bisa memberikan dukungan, memberikan solusi dan juga intervensi yang tepat kepada remaja-remaja supaya mereka tidak terjerat dalam pergaulan yang buruk. Ya, bener banget ya Bu. Jadinya untuk pergaulan anak remaja itu harus sangat benar-benar disaring dengan baik supaya kita tidak mengikuti pergaulan yang buruk ya Bu. Ya tentu saja, dan ini perlu perhatian, istilah daya pengamatan, juga tentu saja sebagai orang tua saya secara pribadi banyak hal sebenarnya ada sedikit perubahan kepada anak kalau kita ada menyisihkan waktu kita ya, memberikan waktu kita yang berkualitas walaupun mungkin cuma sedikit bagi ibu yang bekerja, tapi kita bisa tahu anak kita ini berubah seperti apa. Jadi kita bisa lihat sensornya ketika dia mulai terjadi perubahan, mungkin dia berubah sikap, berubah perilaku, kemudian mungkin yang biasanya dia nggak malas jadi malas, itu orang tua harus ambil bahwa ini sudah ada sinyal-sinyal yang mereka berikan. Sebenarnya sebagai orang tua kita harus peka seperti itu. Ya, sebagai ibu nih, ibu pasti kan anak ibu udah umurnya 16 tahunnya ya tahun ini. Berarti pasti anak ibu sekarang udah SMP, SMA ya Bu? Ya, anak saya udah SMK kelas 2. Oh ya, betul. Berarti menurut ibu ada perubahan kah dari anak ibu dari sejak SMP dengan sekarang? Ya pastinya ada ya, banyak ya, karena anak juga sedang berubah, sedang remaja itu udah pasti karena dia sedang menuju dibilang dewasa, tidak dibilang anak-anak udah enggak. Masa peralihan adalah masa yang paling sensitif, dan kita saya sebagai orang tua harus tahu, walaupun mungkin saya nggak bisa tahu 100%, tapi setidaknya saya bisa memonitor kegiatan anak saya gitu, bagaimana jangan sampai anak saya terjerumus kepada pergaulan yang buruk. Kita kan nggak mau dong punya anak narkoba, senangnya tawuran, ataupun bahkan seks bebas. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau generasi bangsa ini saat ini adalah generasi yang efektif, produktif,
kemudian punya skill dan punya moral serta attitude yang baik supaya jadi bangsa ini jadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat tentunya. Wah, jadi gitu guys tentang pembahasan kali ini tentang Gen Z. Nah, mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari Ibu? Kak, saya rasa cukup aja segini. Ya, jadi pentingnya lingkungan, peran keluarga maupun peran sekolah itu sangat penting ya bagi semua anak Gen Z. Terima kasih semuanya. Happy watching. Terima kasih.